apa itu makna dari kekerabatan dan hubungannya dengan hidayah, hubungannya dengan petunjuk, hubungannya dengan keimanan. Kita juga belajar banyak bahwa kita tidak bisa membanggakan faktor-faktor famili di dalam hal keselamatan. Buktinya, kemarin juga sudah saya sampaikan beberapa contoh, tidak hanya di masa Rasulullah Muhammad SAW, tetapi juga di masa Rasul-Rasul sebelumnya. Dan juga saya sudah ungkap tentang bagaimana bahagianya Abu Lahab dan keluarga tentang kelahiran, bahkan syukuran atas kelahiran Nabi, tapi begitu Nabi menyampaikan al-haq, mereka membenci. Monggo, silakan, waktunya murojaah. Siapa yang mau mulai duluan untuk menyampaikan catatannya? Monggo, silakan. Monggo, sama-sama belajar untuk menyampaikan catatannya, silakan. Silakan, siapa mulai dulu? Gus. Ya. Izin Gus. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini dalam belajar untuk murojaah Quran surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab ini bicara tentang Abu Lahab. Meskipun Al-Lahab sendiri diambil dari kata lahabun, artinya bergejolak. Ada juga yang menamai surat ini dengan surat Masad. Memang beberapa surat punya dua nama seperti Al-Insan dan Al-Dahr. At-Taubah sama dengan surat At-Taubah. Abu Lahab itu adalah pamannya kandungnya Nabi. Kedua, dia adalah orang yang paling bergembira saat Nabi Muhammad lahir. Karena punya ponakan laki-laki, bahkan merayakan selamatan saat Nabi lahir. Dia juga orang kaya yang berpengaruh sehingga dia menjadi satu di antara tokoh masa itu. Anak dari Abdul Muthalib atau kakek Rasulullah, sama seperti Abu Thalib, paman Rasulullah. Kedudukannya sama Abu Lahab. Abu Lahab disebut Abu Lahab karena konon zatnya berkilat atau berminyak. Memang dulu-dulu itu ada julukan untuk orang kelima Abu Lahab ini menjadi orang yang sangat menentang kerasulan Muhammad saat menjadi rasul. Keenam istrinya Abu Lahab itu sangat benci kepada Nabi Muhammad dan rajin menebar fitnah kepada Nabi Muhammad. Istri Abu Lahab juga pernah memasang duri-duri di jalan agar mengenai Nabi Muhammad. Karena saking bencinya. Nah, di 7 fakta itu, maka binasa kedua tangan yang dilakukan Abu Lahab.
Kata selanjutnya, Abu Lahab ini sampai akhir hayat tidak mau masuk Islam, tetap benci kepada Rasulullah. Akhirnya dia mati dalam keadaan terhina. Jadi dia kena penyakit yang menjijikkan sehingga saat mati itu tidak ada yang mau mengurusinya. Benar-benar dalam kebinasaan. Satu di antaranya juga Abu Lahab ini ingin menginjak kepala Rasulullah pada saat Rasulullah bersujud di Ka'bah bersama Abu Lahab. Wa ammalatal hatab, istri Abu Lahab yang sangat getol membenci Nabi Muhammad membawa kayu bakar itu istri untuk orang yang suka menyebar fitnah. Jadi provokator, orang yang diajak membenci Rasulullah. Maka bijidiha hablum mim masad, di dunia mati dengan menjijikkan, apalagi nanti di akhirat begitu pula dengan istrinya. Sekali lagi Abu Lanjut Mbak Yayu. Gus, sinyalin. Sekali lagi, Abu Lahab ini adalah orang dekat pamannya Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa hidayah itu nggak ada hubungannya dengan kekerabatan. Jadi nggak usah terlalu membanggakan keturunan si A, si B, misalnya siapa gitu. Yang mulia adalah wali. Rasul tersebut anak istrinya itu A. Nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Nggak ada generasi yang bahwa keturunan atau kekerabatan seseorang nabi itu menjadi generasi keselamatan. Apalagi hanya seseorang ustadz, Gus. Apalagi bukan siapa-siapa. Jadi nggak ada jaminan keselamatan itu. Bahkan orang yang dapat syafaat Rasulullah adalah umat yang mengikuti jejak sunnah Nabi Rasul yang hanya ngaku-ngaku umat yang nggak dapat. Ibarat dari sejarah Nabi ini, itu loh, lihat paman Nabi saja nggak dapat hidayah. Abu Lahab menentang Nabi. Lawang Abu Lahab saja yang cinta kepada Nabi hingga akhir hayatnya, ya tidak dapat hidayah, yang selalu melindungi Nabi. Makanya wafatnya Abu Thalib itu satu di antara tahun-tahun itu disebut Umul Azmun, tahun kesedihan. Amul Hizmun. Amul Huzni. Amul Husni. Oh nggih, tulis. Nggih, ngapunten. Tahun kesedihan. Beberapa orang yang sangat mendukung Rasulullah itu wafat. Abu Thalib yang sedemikian cinta kepada Nabi saja gak dapat hidayah sampai Nabi yang doanya paling mustajab nangis minta kepada Allah agar memberikan hidayah kepada Abu Thalib, tidak diterima. Hidayah itu hanya milik Allah. Dijawab Allah, sesungguhnya engkau Muhammad tidak punya memberi hidayah bahkan kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Cukup nih Gus, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Matur suwun.
Oke, suwun matur. Matur suwun Mbak Yayu dari Surabaya. Ada tambahan? Mungkin yang belum tercantum, silakan. Ada? Yang mungkin belum disampaikan oleh Mbak Yayu, yang mungkin mau ditambahkan oleh dulur-dulur yang lain, silakan. Ada? Wonten Gus Glori. Silakan. Kalau tadi yang pertama tentang kekerabatan keluarga itu juga tidak menjamin keselamatan. Yang terakhir Gus Glori juga menyampaikan bahwa sanad itu juga tidak menjamin keselamatan. Kemarin disampaikan bahwa ada beberapa santri Rasulullah pun itu juga masuk neraka. Contoh, saat berjihad karena ingin dianggap pemberani, akhirnya dalam mati pun juga bukan mati dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian juga saat berperang karena tidak kuatnya siksaan yang dialami, akhirnya memutus urat nadinya dan akhirnya meninggal, itu pun juga tidak meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi sekali lagi ditekankan, sanad orang yang dekat dengan Rasulullah pun tidak ada jaminan keselamatan. Begitu tambahan sedikit Gus Glori dan dulur-dulur. Matur suwun. Oke. Sudah disampaikan semua. Ada lagi tambahan mungkin? Yang mungkin belum tersampaikan? Wih, ada yang gelondangan sambil masak ini. Ada? Oke, kalau tidak ada, maka saya akan lanjutkan. Alhamdulillah. Kemarin juga sudah kita pelajari bersama tentang betapa pentingnya untuk waspada, terutama terhadap keselamatan diri, di mana kita ini benar-benar harus memberi peluang kepada diri kita untuk nggak usah mengandalkan siapa ini siapa itu, karena ayat-ayat itu jelas menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad ji'tumuna furada, kamu nanti itu akan mendatangi aku, kata Allah, ya, mendatangi aku, kami, kata Allah, itu sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri dalam arti akan mempertanggungjawabkan amal ibadah kita itu sendiri-sendiri. Tidak ada itu kekerabatan menjamin keselamatan, itu tidak ada. Kekerabatan menjamin kedekatan, iya, tapi kedekatan tidak menjamin keimanan. Ya, demikian pula, makanya saya sering sampaikan keluarga biologis
bukan jaminan menjadi keluarga ideologis. Keluarga ideologis itu keluarga iman. Ya, keluarga iman. Ya, meskipun tidak disebutkan Khalid bin Walid itu apakah kerabat Nabi, bahkan Bilal jelas-jelas bukan keluarga Nabi, tapi dia dianggap sebagai keluarga mukminnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dipercaya untuk menjadi muadzin pertama, sebuah posisi yang sangat mulia dari posisi budak, slave. Nah, ini yang jadi pelajaran dari surat Al-Lahab, bahwa ternyata bahkan seorang paman, bukan hanya paman, tapi paman yang sangat mencintai Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi. Kita lanjut ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini surat Makkiyah juga. Jadi memang rata-rata surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di Makkah, di periode Makkah itu surat yang berkaitan dengan ketauhidan. Surat ini dalam susunan Mushaf Utsmani masuk di surat ke-112. Ada 4 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.